Oke, nah ini saya senang sekali kalau misalnya kita bicara mengenai bebas jangan bablas. Kalau ada yang mau nanya lagi nanti silakan angkat tangannya. Kalau misalnya Kita tanya dulu Mas Bayu. pertanyaan, Saya yang mau bertanya. Pak Ustadz yang ngasih pertanyaan. Ya. Oke. Di sini ada senior saya Sawedi Muhammad. Beliau pejabat di kampus ini, Ya. sekretaris rektor. Alhamdulillah. Saya mau tanya beliau. Tanya ke beliau. Iya, saya mau tanya beliau. Oh, dokter luar negeri. Pintar dia. Mantap. Lebih dulu jago dari saya. Kalau dia sudah pakai itu topi-topi Eropanya dengan jasnya. Wah, sama orang Jerman, cuma dia pendek. Oh ngedek. Wah, luar biasa. Oke. Beliau selalu saya panggil Kak Edi. Pertanyaan untuk Kak Hedi. Ya. Apa, Pak Saya mau Ustadz? tanya. Selama menjadi sekretaris rektor, apa kira-kira tantangan yang Kak Edi paling sering alami? Jadi salah satu tantangan terberat yang saya hadapi itu adalah banyak sekali orang-orang yang mau bertemu dengan Pak Rektor tetapi tidak mau memahami kesibukan Pak Rektor. Oh. Jadi kan semua merasa penting, semua merasa mau diprioritaskan, tapi saya lakukan itu dengan cara berdiplomasi, kemudian berdialog dengan hati, kemudian menyampaikan sesuatu dengan cara yang santun, kemudian memberikan pemahaman, dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasa bahwa siapapun yang datang yang mau bertemu dengan Pak Rektor akan terlayani dengan baik. Ya, Masya terima Allah. kasih. Ada catatan penting tadi, berdiplomasi, menyampaikan argumentasi dengan tetap mengedepankan adab, sopan santun. Orang kalau ketemu disampaikan dengan baik, baru datang assalamualaikum, senyum, bicara dengan baik, menghargainya. Yang tadinya mau marah-marah, hilang itu marah-marah. Kalaupun dia tetap marah-marah, marahnya dia jadi amal karena kesabaran kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ilmu Pak Sawedi ini sosiologi. Ini kalau orang tinggi ilmu sosiologinya, dalam ilmu sosiologinya, insya Allah bermasyarakatnya mulus. Ya, sosiologi kan. Nah, apa itu ilmu sosiologi? Bukan hak saya menjelaskan karena saya orang komunikasi. Siap. Pak Edi, saya makanya itu Mas ada Bayu. contoh menarik Ustadz. Ya, Ada contoh menarik, ada dua orang mahasiswa Palestina yang ngotot sekali mau menghadap Pak Rektor. Dan kira-kira waktu itu saya tidak masuk kantor, ya besoknya dia datang, sudah mulai marah-marah mereka ini, dua orang ini. Saya kemudian datang menghampiri, saya bilang, "Are you from Palestine?" Yes, I am from Palestine. Saya bilang, Pak Rektor hari ini tidak bisa karena lagi meeting ya, tapi dia terus memaksa. Nah, saya bilang saya panggil ke ruangan saya ajak dialog, kemudian saya tawarkan minum kopi atau teh, kemudian dia minum kopi, saya tawarkan kue, saya berdialog, saya bilang, saya ini saudaramu. Oh, langsung dia berdiri. Kenapa bilang begitu? Saya bilang, saya ini pro Palestina, saya anti Israel. Wah, dia langsung peluk saya. Dia bilang, "Ya brother." Dunia akhirat katanya. Jadi itu cara-cara bagaimana kita berempati sama orang, kita mengetahui backgroundnya, kemudian ada bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa we put ourselves in the shoes of others. Masya Allah. Jadi itu Empati, salah ya. satu bagaimana kita meletakkan diri kita ya dalam posisi mereka, sehingga dialog menjadi lancar, menjadi simpatik, dan akhirnya mereka tidak ngotot untuk bertemu Pak Rektor, dan masalahnya selesai bukan di tangan Pak Rektor, tapi di tangan WR4. Jadi seperti itu kira-kira. Masya Allah. Ya, Luar biasa. Jadi ada beberapa yang bisa dicatat juga, diantaranya tuh Pak Ustadz berarti kalau kita punya kebebasan, walaupun kita punya akses, walaupun kita bisa ketemu sama Pak Rektor kapanpun, tapi tetap nggak bisa bablas, ada aturannya dan juga ada Ya. empati yang harus kita kedepankan begitu ya. itulah Mas Bayu Ya. sehingga disebut ada dalam dunia birokrasi. Entry point-nya adalah ilmu yang kamu miliki tidak boleh membuat kamu sombong. Kenapa? Kamu hebat di satu sisi, kamu punya kekurangan. Saya hebat di satu disiplin ilmu, tapi saya kurang di ilmu ini.
Tujuannya apa? Allah tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada dia butuhkan. Supaya apa? Kata Umay Rama, roda kehidupan berputar. Saya misalnya merasa hebat, lalu sombong, jadi penceramah. Jangan kau sombong karena kau penceramah, Ustaz. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat. Tapi karena apa? Karena ada penontonku. Coba kalau tidak ada yang nonton saya. Saya ceramah di sini 2 jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat orang. Sudah lama misaki itu dasan. Jadi salah satu pintu masuknya setan bagi orang punya ilmu adalah kesombongan. Auzubillah min dzalik. Summa auzubillah. Dahsyat sekali, boleh berikan tepuk tangan. Oke, sekarang saatnya kita memberikan kesempatan nih buat Ustadz bertanya kepada audiens atau kita kali ya yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya, bisa dapat Dikasih hadiah. Ya. Buku saya yang berbicara tentang media sosial. Bagaimana membuat konten, bagaimana cara-caranya, memperhatikan yang dibutuhkan, ada. Judulnya buku saya, Media Sosial Suatu Alternatif. Wah, Ya. oke. Yang mau menjawab, saya kasih hadiah. Boleh, yang di Boleh. tengah boleh angkat tangan? Ya. Langsung, di Ah, belakang. pertanyaannya, kapan tayang jadwal Gaspol Metro TV? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun Gaspol ini ditayangkan di Metro TV itu setiap hari Sabtu malam pukul 21.05 waktu Indonesia Barat atau pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah, Ustaz. Top, betul sekali. Tadi Mantap. anak mahasiswa saya ujian, Mas Bayu, Ya. menulis tentang TikTok. Nah, TikTok itu memang cepat banyak, cepat Populernya, naik. jumlah Tapi followers. akurasinya lebih akurat Instagram daripada TikTok. Ya. Kalau orang pemain TikToker, TikToker masuk ke IG belum tentu laku. Kalau IG, Tapi kalau orang IG TikTok, ke TikTok pasti booming. berarti nanti di kontennya TikTok Ustadz ada. Oh enggak. Tetap itu paling menyanyi sedikit-sedikit. Mantap. Satu kali kau sakiti hati ini. Ayo sama-sama. Masih. Oh, Ku dan hafal. Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan, cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Mantap. Oke, pertanyaannya. Jadi- Siapakah penyanyi asli lagu tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Penyanyi asli lagu tadi. Zaman lagu itu populer, Anda belum lahir. Cepat yang tahu, boleh angkat tangan. 3, 2, 1. Yang ini, oke. Ya. Yang di depan. Pertanyaannya lagu itu dinyanyikan oleh siapa penyanyi aslinya? Ya, Jawabannya? Penyanyinya Trio Ambisi. ya, sudah betul. Betul. Trio Ambisi. Mantap. Ada Terima juga kasih ya. versi 1 orang, tapi ini juga betul. Lagu berikutnya saya juga paling suka itu Romai Rama. Pertanyaan berikutnya, siapa artis dangdut Favoritnya Ustaz Dasat. favoritnya Dasat Latif? Ah, Yang tahu, yang sebelah sini. Siapa? Apa? Oke. Nah, siapa? Izin menjawab Ustadz, adapun artis favorit Ustadz adalah Romai Rama. 100%. Mantap. Dapat hadiah juga. Oke. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman senang. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan. Teman waktu kita senang. Tapi di depan pintu penjara, di sana tiada teman.
cari teman. Itu. Kalau kita dulu lagu-lagu nasihat. Kalau kau senang, pasti banyak temanmu. Amin. Tapi begitu ada masalah, hilang temanmu. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kau mau lihat temanmu yang sejati, lihatlah siapa yang menemanimu ketika kau ada masalah. Tapi ketika kau ada jabatan, temanmu pasti teman penjilat. Iya Pak, cocok sekali ini Pak. Wah, bisa anak kita pikir Pak, hebatnya kita Pak. Cuma sekarang lagunya anak-anak itu Jina suka apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Putar ke kiri Nona. Sekarang kan. Entah? Jadi jangan tongkol langsung bilang semua musik haram, lagu haram. Tidak, tergantung kontennya. Entah? Nah, ini diajari kamu menghargai perbedaan pendapat. Kalau kau tidak senang haram menurutmu lagu, jangan kau menyanyi. Tapi jangan kau bilang sesat dasat latif karena bukan kau Tuhan. Dasar sekali. Ada orang hebat ilmunya tapi masuk ke dalam pelanggaran pidana. Kenapa bisa terjadi seperti itu Ustaz? Karena ilmunya tidak disertai dengan iman. Maka iman ilmu satu paket yang tidak bisa kau pisahkan dalam kehidupan sehari-hari.